esok hari dan menjadi bagian di masa depan. Selamat siang semuanya. Salam, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Setiap perjalanan yang besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Dan sekarang ini, langkah itu saya mulai dari perkenalan. Perkenalkan, nama saya Tasya Revelina Srengoringo. Saya berasal dari kelas 82 SMP Negeri 1 Seborong-Borong. Guru pembimbing saya, Bapak Torus Manahan Nababan SPD MPD. Materi yang akan saya sampaikan hari ini ialah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Albert Einstein pernah berkata, "Try not to become a person of success, but rather try to become a person of value." Yang artinya, janganlah hanya berusaha menjadi orang yang sukses, tetapi berusaha menjadi orang yang bernilai dan bermanfaat bagi orang lain. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan membagikan materi tentang organ hewan, organ tumbuhan, dan organ manusia, serta menceritakan sedikit cerita yang pendek tentang bagaimana manusia mencerna makanannya. Yang pertama adalah organ tumbuhan. Organ tumbuhan terdiri dari 3 bagian, yaitu akar, batang, dan daun. Yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Fungsinya menyerap air dan mineral dari tanah, serta menopang tumbuhan agar tetap berdiri. Yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian yang menghubungkan akar dengan daun. Fungsinya menopang daun, bunga, dan buah, serta mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain. Yang ketiga adalah daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berwarna hijau. Fungsinya sebagai tempat utama fotosintesis, yaitu proses tumbuhan membuat makanannya dengan bantuan cahaya matahari. Demikianlah arti dan fungsi dari organ tumbuhan, yaitu organ akar, organ batang, dan organ daun. Yang selanjutnya adalah organ hewan. Organ hewan terbagi menjadi 2, yaitu organ dalam atau internal dan organ luar atau eksternal. Yang selanjutnya adalah organ luar. Yang termasuk organ luar hewan adalah mata, telinga, hidung, kaki, sayap, dan sirip. Selanjutnya, saya akan menceritakan cerita yang singkat tentang bagaimana cara manusia mencerna makanannya. Mari simak cerita yang saya akan bacakan ini. Proses pencernaan makanan pada manusia. Proses pencernaan makanan pada manusia dimulai dari mulut. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan dikunyah oleh gigi sehingga menjadi lebih halus. Makanan kemudian bercampur dengan air liur yang mengandung enzim untuk membantu memecah karbohidrat. Setelah itu, makanan akan masuk ke kerongkongan melalui gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong secara bergantian. Makanan didorong maju menuju lambung. Di dalam lambung, makanan akan diaduk dan dicampur dengan asam lambung serta enzim pencernaan. Proses ini membantu memecah makanan, terutama protein, menjadi bagian yang lebih sederhana. Selanjutnya, makanan yang telah dicerna akan masuk ke usus halus. Di sini, proses pencernaan dilanjutkan dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu. Sebagian besar zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral kemudian diserap melalui dinding usus halus dan masuk ke dalam tubuh darah untuk digunakan oleh tubuh. Terakhir, feses. Pencernaan di dalam feses akan masuk ke rektum untuk disimpan sementara. Ketika waktunya dikeluarkan, feses akan keluar dari tubuh melalui anus. Dengan demikian, proses pencernaan makanan berlangsung secara berurutan, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, hingga anus. Setiap organ memiliki fungsi yang berbeda dan saling bekerja sama agar tubuh dapat memperoleh zat gizi yang dibutuhkan. Tak terasa, presentasi yang begitu panjang dan bermanfaat ini telah selesai dan berakhir di sini.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun penjelasan. Mari terus belajar, karena setiap ilmu yang kita dapatkan hari ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua.